Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan korban besar. Sedikitnya 969 orang meninggal dan ratusan tercatat masih hilang. Imbas dari banjir bandang dan longsor Sumatera, ribuan warga kini terpaksa mengungsi dan bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas. Pemerintah pun bergerak cepat dan menyalurkan distribusi bantuan ke seluruh wilayah terdampak, termasuk daerah yang terisolir. Sementara itu, terkait bantuan korban bencana, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras dalam rapat terbatas di Banda Aceh. Presiden Prabowo mengancam siapapun yang berani mencari untung dari bencana, khususnya dari bantuan bencana Sumatera, akan ditindak. Presiden juga memerintahkan kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan ketat di Pemda, termasuk memeriksa kemungkinan adanya praktik korupsi dalam penyaluran bantuan bencana. Lalu langkah apa yang akan dilakukan pemerintah mengawasi penyaluran bantuan korban bencana agar tepat sasaran? Dan kendala apa saja dalam penyaluran bantuan ke warga yang terdampak bencana? Tim TV One mengabarkan. Ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Karena ini buktinya, kita butuh setiap kemampuan kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Ya, jadi ini salah satu saya ingatkan kembali semua menteri, semua pejabat, semua pimpinan, waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Ya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Ya. Saya akan tidak sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Ya, pemerintah nampaknya bekerja dengan waktu ya, karena selain juga pendistribusian bantuan, bagaimana juga pemerintah juga harus seiringan untuk recovery dari para korban bencana di sejumlah wilayah. Sekaligus mencari siapa dalang di baliknya begitu ya. Tiga hal ini harus bekerja berbarengan sehingga memang kehadiran berbagai pihak di lokasi bencana cukup penting begitu. Termasuk kehadiran Presiden. Sudah 3 kali setelah lawatan kunjungan ke beberapa negara, akhirnya Presiden langsung tiba juga untuk melihat bagaimana kondisi penanganan banjir di sejumlah wilayah. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Bintang Susmanto, ahli Disaster Management Jakarta Rescue. Selamat pagi Pak Bintang, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Prof. Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi Mbak Ratih, Mas Treja, Pak Bintang. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami via Zoom, sudah ada Pak Sugiyat Santoso, anggota DPR Partai Gerindra. Selamat pagi Pak Sugiyat. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun berada. Baik, saya pertama ke Pak Sugiyat dulu. Pak Sugiyat, dari DPR sendiri catatan atas kejadian ini dan langkah dari pemerintah sejauh ini apa Pak? Ya, yang pertama bahwa semangat dari apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto dalam konteks penanganan bencana banjir ini ada 3 perspektif ya. Yang pertama bahwa semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu harus cepat respon. Bagaimana bisa secepatnya hadir di tengah-tengah rakyat untuk katakanlah membantu atau mencari solusi dari persoalan hidup yang dialami oleh warga yang tertimpa bencana banjir. Yang kedua, tepat sasaran. Bagaimana setiap apa yang dilakukan oleh program oleh pemerintah, baik bantuan pangan, bantuan nanti mungkin recovery infrastruktur, itu harus tepat sasaran. Nah, yang ketiga yang paling penting yang disampaikan tadi oleh Pak Prabowo Subianto, bahwa setiap bantuan itu harus akuntabel dan transparan. Ini problem masalah kemanusiaan, jangan sampai di tengah masalah kemanusiaan ini ada oknum-oknum yang berusaha untuk mencari untung dengan melakukan korupsi terhadap bantuan yang ada di korban banjir tersebut. Saya pikir itu. Ya, saya mau ke Pak Bintang. Pak Bintang berbicara mengenai langkah dari pemerintah sudah cepat sekali begitu ya. Tapi apa yang
perlu dilakukan saat ini kalau menurut Anda dari sisi untuk pengendalian bencana dan juga pascanya pemulihannya ini yang juga dibutuhkan oleh warga sekitar? Siap. Jadi pemulihan itu memang harus cepat, tapi tidak melupakan transparansi dan akuntabilitas. Jadi harus tertib administrasi, tidak melanggar aturan, tidak ada memperkaya diri sendiri atau orang lain terkooperasi. Termasuk juga tidak ada korupsi. Karena Pak Prabowo jelas bahwa segala tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan ditindak tegas. Yap. Oke, Prof. Gun-Gun, Anda melihatnya gimana sejauh ini komunikasi baik itu dari pemerintah maupun dari anggota dewan begitu? Ada gagap komunikasi nggak sih kalau dilihat sepanjang kurang lebih sudah 2 minggu dari kejadian bencana ini? Menurut saya ketika Presiden ratas di lokasi bencana itu kita harus apresiasi. Itu langkah bagus ya, menunjukkan kehadiran pemerintah di lokasi. Dan yang paling penting kan dalam konteks bencana itu adalah munculnya kembali harapan, terutama dalam konteks recovery. Tetapi memang kita tidak menutup mata. Yang tadi disebut Mas Reza itu ada kegagapan dalam konteks komunikasi publik masih ada. Contoh misalnya dari DPR, ada pernyataan yang mempertanyakan soal kerelawanan warga. Ya kan, membandingkan antara peran pemerintah dengan kerelawanan warga. Itu contoh dari gagap komunikasi publik. Yang kedua, contoh lain dari kegagapan itu adalah tidak adanya spokesperson utama dalam penanganan recovery bencana. Kenapa? Karena bencana itu situasi tidak nyaman dan tidak pastinya tinggi, sehingga butuh yang disebut dengan langkah strategis dalam konteks mengimbangi ragam kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam recovery. Contoh misalnya intensitas informasi harian, mitigasi komunikasi resiko, kemudian yang terakhir adalah damage control, mengontrol potensi-potensi kerusakan yang sangat mungkin muncul ya dari ragam kanal, sosial media kah, mainstream media kah. Nah, saya lihat belum ada sampai hari ini itu yang disebut dengan juru bicara kebencanaan khusus penanganan bencana Sumatera. Jadi masing-masing pihak berbicara ke publik sendiri ya? Iya, dan menurut saya levelnya harus memang punya otoritas atau punya kewenangan yang diberikan oleh Presiden. Dan kalau sekarang misalnya banyak komunikasi publik itu ditangani oleh Kapus Datin BNPB. Itu menurut saya tidak di situ levelnya. Tapi ini yang bisa melintasi ego sektoral dari kementerian, lembaga, daerah yang itu nggak bisa oleh seorang kepala Kapus Datin. Nah, Mas Gun-Gun tadi berbicara mungkin harus ada jubir kebencanaan nantinya, bagaimana semua informasi terpusat dari satu orang dan itu informasinya sama semua begitu ya Mas ya. Nah, kalau berbicara mengenai kehadiran Presiden yang sudah sampai 3 kali di lokasi bencana, tadi membuat publik ini merasa aman dan juga nyaman. Tapi bagaimana memastikan ini tidak hanya sekedar simbolik, tapi benar-benar bisa meningkatkan kepercayaan publik? Nah, ini pertanyaan bagus. Pernyataan Presiden itu karakternya kan direktif. Jadi ada arahan ke bawah. Kalau pernyataan presidennya sudah bagus, maka level menteri, kemudian pemerintahan daerah, sampai ke keluarga terdampak, itu bisa merasakan pernyataan presiden. Kita bisa sebut misalnya tadi, jangan ada orang yang menjadi free rider ya, dalam konteks penanganan bencana, misalnya memperkaya diri sendiri. Nah itu harus konkret, ada sistem kontrolnya. Jangan sampai kemudian nanti ada peningkatan dana untuk recovery bencana di Sumatera itu ada yang memanfaatkan untuk memperkaya diri. Kemudian contoh lain adalah standar-standar recovery yang kemudian sudah disampaikan kepada publik. Contoh aja ya, hal kecil, listrik misalnya. Itu mau menyala 97%. Sudah nyala semua begitu ya, nah ini kondisi harus lapangan ada indikator yang dari waktu ke waktu bisa, karena mudah sekali publik mengecek itu. Nah, Prof, hadirnya Presiden di sana, apakah salah satunya untuk mengecek itu? Yang dikatakan misalnya listrik sudah nyala sepenuhnya, tapi Presiden harus datang lagi nih untuk ketiga kalinya ke sana. Apakah arahnya ke arah sana, Prof? Iya, menurut saya harus, kan sekarang Presiden bukan hanya pemimpin dalam konteks simbolik, tapi dibutuhkan kepemimpinan Presiden dalam konteks real. Karena bencana ini tidak bisa menunggu waktu kan. Betul. Orang berkejaran dengan harapan untuk hidup pasca bencana. Karena pada saat dihajar bencana, psikologisnya itu kan drop. Belum lagi luluh lantaknya infrastruktur. Di situ menurut saya, karena lebih dari 900 orang meninggal, lebih dari 200 orang hilang. Ini bukan bencana biasa, extraordinary. Oleh karena itu maka kehadiran Presiden sebagai kepala pemerintahan ya,
tidak semata-mata sebagai kepala negara, tapi kepala pemerintahan, di mana pemerintahan itu tentu mengharuskan ya adanya kehadiran dalam memproteksi misalnya hak-hak warga negara, maka menurut saya diperlukan kehadiran presiden, nanti mengecek di lapangan, cek and recheck, jangan sampai kemudian pernyataan-pernyataan di ratas itu tidak berbekas alias mengalami pleonasme atau kemubaziran simbol gitu. Itu dia. Pak Bintang, Ya, penting tadi poinnya Mas Gun-Gun bahwa ternyata jangan sampai ini hanya sekedar simbolik, tapi benar-benar secara real dilakukan oleh jajaran presiden di lapangan. Tapi kondisinya sendiri di lapangan seperti apa Pak Bintang? Kondisi di lapangan seperti kita saksikan bersama dan ini mudah sekali diakses oleh publik karena banyak pemantauan juga dari jurnalis termasuk jurnalis luar negeri. Iya, bahkan netizen jurnalis ya. Betul. Publik sendiri yang ngepost ya. Betul. Korban sendiri yang ngepost Betul. juga. Jadi memang respons dari pemerintah cukup cepat karena sudah sekarang ini sudah beralih ke pemulihan, ya pemulihan sehingga nanti selanjutnya akan dilakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi dalam tahap pemulihan ini yang perlu disegerakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, ya seperti permakanan, bahkan jangan dilupakan juga pendidikan. Ya. Kalau perlu dibuat sekolah darurat. Kalau belum ada gedung bisa di tenda. Iya, lagi musim ujian pula ini sekarang. Betul, betul. Jangan sampai anak-anak tinggalan pelajaran. Iya, itu dia. Kemudian hak-hak dari korban ini juga harus dipenuhi begitu, termasuk hak untuk belajar tadi ya. betul, betul termasuk kesehatan. Ya, harus dirikan rumah sakit lapangan. Jadi perlu juga tenda rumah sakit darurat sih. Yang fasilitasnya juga komplit di situ, lengkap dan ber-AC. Jadi memang pemenuhan kebutuhan dasar harus dipulihkan segera. Jadi ini udah masuk ke transisi dari darurat ke pemulihan. Akan dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, Ya. baik saya ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini kan juga ramai diperbincangkan ya soal usulan dari DPR membentuk Kementerian Bencana begitu. Tanggapan Anda gimana? Ya, kalau kita belajar dari peristiwa bencana banjir ini, ada hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil. Misalnya bagaimana kemampuan kita dalam konteks mitigasi bencana, baik dari sebelum terjadi bencana, ketika sedang terjadi bencana, atau pasca bencana. Kalau dari peristiwa banjir besar yang ada di Sumatera Utara ini mungkin ya belum maksimal ya. Misalnya kemarin lah terkait sebelum terjadi bencana. Jelas-jelas misalnya BMKG sudah memberikan informasi bahwa akan terjadi indikasi bencana banjir di beberapa wilayah di Sumatera, tapi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan mungkin kementerian di pemerintah pusat ya seperti abai dan tidak mempersiapkan ketika nanti bagaimana terjadi bencana. Pun begitu pada saat terjadi bencana. Saya kemarin pada saat puncak dari bencana banjir itu kebetulan saya ada di Medan. Bagaimana misalnya pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, tidak punya kemampuan yang sangat maksimal misalnya untuk mengevakuasi korban. Ada banyak sekali misalnya rumah-rumah yang sudah terendam dari sore sampai malam, tidak ada perahu karet, tidak ada proses upaya yang sungguh-sungguh melakukan evakuasi korban. Saya pikir ini salah satu indikasi bahwa kemampuan kita dalam konteks mitigasi bencana ketika sedang terjadi itu sangat rendah. Belum lagi misalnya nanti ketika pasca terjadi bencana. Saya pikir ini juga harus menjadi catatan penting. Kalau dari kementerian kemarin kan dari pemerintah pusat sudah menghitung. Misalnya ada butuh anggaran sekitar 50-an triliun untuk recovery infrastruktur misalnya. Saya pikir nanti ini jangan sampai seperti yang disampaikan tadi tidak transparan, tidak akuntabel, dan malah dikorupsi besar-besaran oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Saya mengapresiasi hari ini Pak Prabowo akan datang kembali misalnya ke Aceh Tamiang, ke Bener Meriah, sama ke Takengon untuk melihat langsung dan katakanlah rapat dengan pemerintah terkait untuk mencari solusi secepatnya dari problem bencana banjir ini. Tapi kalau kita belajar dari peristiwa kemarin, memang harus ada kementerian khusus yang menangani ini karena kita serahkan ini ke pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi. Hasilnya seperti ini. Presidennya ingin bergerak cepat, ingin responsif cepat, ingin tepat sasaran, ingin akuntabel dan transparan. Saya khawatir jajaran di bawahnya tidak bisa mengimbangi bagaimana kesigapan, kecepatan dari Pak Prabowo dalam konteks ini, apalagi yang tepat sasaran tadi. Saya pikir itu.
Baik, Pak Sugiat, nanti saya juga mau mendengarkan pernyataan dari narasumber lainnya terkait yang disampaikan. Nantinya penting nggak sih? Karena kita juga selama ini tahu bahwa sudah ada beberapa lembaga yang juga mengurusi mengenai kebencanaan seperti BNPB. Apakah memang krusial untuk dibentuk dari mungkin ada satgas khusus untuk kebencanaan ini? Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Tadi juga Pak Sugiat menanggapi terkait adanya Kementerian Bencana nantinya. Kalau kita melihat begitu berita-berita yang diusulkan oleh DPR ini, adanya Dirjen Banjir, Dirjen Longsor di dalam kementerian tersebut. Menurut Pak Bintang, ini hal yang perlu dilakukan nggak? Krusial nggak sebenarnya dilakukan Kementerian Kebencanaan ini? Oke, sebenarnya begini. Di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu jelas bahwa BNPB dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Jadi kewenangannya sudah sama dengan menteri. Sama. Jadi menurut saya tidak perlu. Kalau perlu seperti Bappenas. Kenapa tuh? Bappenas garis miring Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kenapa tidak buat gitu aja BNPB garis miring Kementerian Penanggulangan Bencana. Jadi tidak perlu, semua sudah teratur di undang-undang. Tinggal mengoptimalkan saja gitu. Fungsinya. Yang dibutuhkan apa, misalnya tambahan anggaran mungkin? Oke, jadi begini, masalah anggaran, sebenarnya memang kan anggarannya turun. Tapi sebenarnya untuk darurat bencana, itu ada namanya dana siap pakai, yang diambil dari dana cadangan pemerintah. Jadi bisa ditambahkan kalau memang diperlukan. Tinggal seizin dari Menteri Keuangan. Dan juga untuk dana rehaprekon ada juga, di luar anggaran APBN yang sudah teralokasi di BNPB. Jadi ada dana siap pakai, ada dana rehaprekon yang diambil dari dana cadangan pemerintah. Jadi masalah dana sebenarnya kalau Kementerian Keuangan ada ya pemerintah pastilah. Ada, apalagi ini untuk kepentingan rakyat. Tapi untuk kita yang kondisi geografisnya ini rawan bencana begitu, ring of fire dan segala macam itu sudah cukup atau belum sih anggaran untuk mitigasi, Pak? Sebenarnya kalau anggaran memang kurang. Saya pernah mengusulkan, kenapa nggak seperti pendidikan sih? Sekian persen dari APBN atau dari APBD sudah dipakemkan gitu ya. Kenapa untuk bencana enggak? Ini kan sudah diamanatkan di undang-undang bahwa negara melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia, termasuk dari bencana. Kalau sudah diamanatkan undang-undang, kenapa enggak dialokasikan dana ya seperti pendidikan? Pendidikan 20% dari APBN. Oke. Baik, saya mau ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ya ini kan baru wacana ya, baru usulan dari DPR terkait Kementerian Bencana. Tapi kalau dari Pak Bintang ya kenapa nggak pakai BNPB aja, slash begitu Kementerian Bencana. Tapi dari sisi Mas Gun-Gun nantinya akan lebih ribet nggak sih komunikasi yang terjadi lintas sektor, atau justru dengan satu kementerian ini ya udah hanya dari situlah informasi dan penanganan yang dilakukan? Jadi gini, saya termasuk yang tidak setuju kementerian khusus, tapi mengoptimalisasikan BNPB, karena ini bukan soal kementerian khususnya perlu atau tidak, tapi soal ada roadmap kebencanaan yang melampaui periodisasi kekuasaan. Itu maksud saya, itu yang paling penting. BNPB udah punya struktur menurut saya yang harusnya bisa. Kemudian kita punya undang-undang juga penanggulangan bencana. Tadi udah disebut Undang-Undang 24 tahun 2007. Dan ini menurut saya yang paling menjadi persoalan krusial Mbak Rati, itu soal mengorkestrasi ragam kelembagaan daerah untuk kemudian tanggap bencana. Itu yang tadi Mas Reza dalam break kita diskusi soal mitigasi. Nah, kalau terjadi ego sektoral, ada kementerian khusus pun menurut saya tidak akan jadi solusi. Contoh misalnya pertanyaan Mbak Rati tadi soal komunikasi. Yang penting ketika misalnya BNPB itu ada, dia mampu men-share informasi-informasi penting yang harus diketahui dan lintas sektoral, sekaligus juga ada kepekaan dari setiap lembaga untuk menyusun roadmap atau protokol, misalnya seperti protokol komunikasi kebencanaan, yang itu setiap saat bisa diaktifasi untuk kemudian penanganan bencana. Mungkin seperti pandemi COVID ya, setiap hari kan ada update-nya kan? Ya, dan institusi-institusi yang bertanggung jawab atas diseminasi informasi itu harus ada kejelasan terutama dalam memahami roadmap kebencanaan tadi. Contoh ya, Komdiji misalnya ada KPM, kan ada Dirjen
komunikasi dan informasi publik misalnya, dan media ya. Sekarang komunikasi publik dan media kan, kalau dulu IKP. Nah, kemudian ada Badan Komunikasi Pemerintah BKP, ya kan? Kemudian ada KSP. Nah, untuk bottleneck. Nah, menurut saya ini semua harus sinergi nih untuk menguatkan BNPB pada saat terjadi bencana. Sama halnya seperti dalam isu-isu lain, harus ada the leader of information-nya. Harus ada pemimpin informasinya. Spokesperson itu bukan berarti sentralisasi, tapi lebih pada memfasilitasi informasi itu reguler, Mbak Rati, Mas Reza, sampai ke stakeholder. Kalau ada masalah-masalah yang extraordinary, maka harus dibikin yang disebut dengan misalnya entah itu tim ad hoc, entah itu misalnya ada task force yang kemudian menangani komunikasi publik dari misalnya bencana. Apakah komunikasi itu hanya dilakukan kepada publik saja atau komunikasi yang dilakukan oleh BNPB ataupun kementerian nantinya ini memang akan lintas sektor? Jadi dari komunikasi kementerian misalnya PUPR, kementerian dan lain sebagainya itu melalui kementerian itu atau bagaimana? Iya, menurut saya memang kalau bencana ini kan penanganannya tidak bisa reguler karena situasinya krisis. Maka harus ada tim komunikasi yang penanganan bencana pada saat bencana itu misalnya terjadi seperti sekarang bencana Sumatera. Kan kalau regulernya ditangani sebut aja oleh Komdiji atau oleh misalnya BKP atau oleh KSP. Tapi pada saat terjadi bencana, BNPB sebagai misalnya leader dalam konteks penanganan bencana itu harus didukung oleh tim komunikasi. Bisa saja ad hoc. Tapi harus ada spokesperson yang tentu tidak hanya satu orang ya, bisa 2 atau 3 yang otoritatif, official, kemudian juga direktif. Nah, itu 3 sekali lagi karena apa? Merepresentasikan keinginan, kehendak sekaligus tanggung jawab presiden. Gitu. Jadi supaya satu pintu agar tidak ada perbedaan nih kalau di sini bilang penanganan sudah maksimal, listrik sudah nyala, tapi faktanya di lapangan di sosial media beda lagi faktanya. Termasuk menangani ego-ego tadi yang Mbak Rati sebut. Karena tinggi sekali biasanya ego daerah. Ini aja provinsi, 3 provinsi melibatkan pemda-pemda kabupaten. Itu belum tentu bisa terjahit dengan baik kalau ego itu tidak teratasi lewat satu kepemimpinan gitu. Saya ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini kita fokus juga pada recovery atau pemulihan pasca bencana begitu ya. Tapi bagaimana DPR akan mengawasi bahwa tidak hanya sampai situ saja, bahwa mitigasi itu juga penting dilakukan supaya kejadian ini nggak kembali terulang begitu. Ya, belajar dari peristiwa ini saya pikir terlepas apakah dia akan dibentuk kementerian baru yang terkait penanganan bencana, saya pikir perlu penguatan kelembagaan BNPB sendiri. Kenapa misalnya kemarin Kepala BNPB itu semacam slip of the tongue lah katakanlah kalau kita dugaan baiknya, bahwa beliau menilai bencana ini hanya mencekam di medsos karena mungkin beliau tidak mendapatkan informasi yang valid terkait kondisi di lapangan. Kenapa beliau tidak bisa mendapatkan kondisi yang valid? BNPB ini kan hanya ada di pusat. Institusi penanganan bencana di daerah itu kan tidak tunduk dan patuh kepada BNPB. Misalnya kalau di kabupaten kota tunduk dan patuhnya kepada bupati dan wali kota. Kalau di provinsi tunduk dan patuhnya kepada gubernur. Saya pikir ke depannya BNPB ini punya pasukan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota dalam konteks penanganan bencana kan supaya tidak terjadi salah informasi lagi. Bagaimana mungkin BNPB bisa membuat sebuah kebijakan yang sangat sangat tepat ketika informasi yang mereka dapat itu tidak valid, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ke depannya ini kan Indonesia ya salah satu negara yang secara geografis kan rawan bencana, baik bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana gunung Merapi meletus. Saya pikir memang bangsa ini harus belajar begitu banyak bencana yang telah terjadi dan itu skalanya sangat luas dan itu kerusakannya juga sangat masif. Saya pikir perlu perhatian sangat serius dari negara. Apakah dalam konteks penguatan lembaga, dalam konteks peningkatan anggaran, dalam konteks program-program pelatihan bukan hanya kepada institusi yang akan menangani bencana, tapi terhadap seluruh rakyat Indonesia, agar mereka cerdas dalam konteks ketika terjadi bencana yang ada di lingkungan mereka. Saya pikir itu. Nah, terkait dengan recovery, ini juga harus kita hati-hati. Bencana banjir ini berdasarkan hitung-hitungannya kan kerusakan infrastruktur misalnya, itu jauh lebih parah misalnya ketimbang yang terjadi pada saat tsunami di 2004 kemarin. Oleh karena itu butuh dana yang sangat besar di 3 provinsi ini. Bagaimana misalnya jalan-jalan yang
putus itu bisa terakses kembali, jembatan yang putus itu bisa dibangun kembali, belum lagi misalnya fasilitas umum, sekolah dan lain sebagainya itu juga bisa terbangun kembali agar masyarakat di 3 provinsi 50-an kabupaten kota ini bisa berjalan normal. Saya pikir ini perlu penanganan cepat, anggaran besar, dan kalau ini tidak dilaksanakan secara berhati-hati, nanti khawatirnya akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa korupsi besar yang itu mirisnya itu yang dikorupsi adalah dana bencana. Saya pikir itu. Baik, saya mau ke Pak Bintang. Pak Bintang, tadi sudah beberapa poin penting juga ya. Tapi kalau kita melihat begini ya, saya mengutip dari komentar-komentar netizen terkait bencana ini. Dalam arti penanganannya harus cepat. Karena apa? Karena ternyata masyarakat yang bertahan ini mungkin banyak yang berjatuhan bukan karena bencananya, tapi karena tidak ada makanan, tidak ada bantuan obat-obatan dan lain sebagainya. Apa prioritas paling penting? Bottleneck-nya biasanya di mana sih Pak? Sehingga kok rasanya begitu ya, untuk penanganan bencana ini kita pengennya cepat, tapi mungkin kondisi di lapangan yang akhirnya tidak membuat ini cepat begitu Pak. Oke, jadi begini, pada setiap keadaan darurat itu harus ada namanya rapid assessment. Dalam rapid assessment ini juga harus diidentifikasi, ya kira-kira butuh logistik berapa, medicalnya berapa, itu harus dihitung. Ya, termasuk juga damage and loss assessment. Ya, jadi tingkat kerugian dan kerusakan itu ada rapid assessment, ada tim khusus, ya tim advance namanya. Itu dideteksi. Kemudian juga daerah-daerah lokasi yang terisolir. Kalau perlu gunakan drone dan satelit, ya. Sehingga diprioritaskan, ini mungkin distribusi logistiknya yang terhambat karena terisolasi. Jadi yang langkah pertama tentu pemulihan supaya aksesnya bisa dilalui dan bisa dicapai. Kemudian masalah kendala logistik di darurat bisa dibantu dengan heli. Ya. Kalau perlu kita sewa heli yang bisa muat banyak tonasenya Tapi besar. kemarin pakai heli juga dilempar-lempar jadinya berantakan juga itu bantuannya Pak. Ya mungkin ada kendala tidak bisa mendarat, ya jadi memang disitulah gunanya tim advance tadi. Apakah di mana landingnya yang aman? Ya kemudian yang saya dengar katanya di bawah sudah disusun kembali ya. Di situ ada tim juga di bawah. Jadi kalau perlu juga kren udara. Jadi memang bisa dipenuhi dengan peralatan yang kalau memang tidak ada di dalam negeri bisa didatangkan dari luar negeri. Dari luar negeri, Iya. Oke, Pak Bintang, ini ramai juga di sosial media soal persiapan tas siaga bencana. Nah itu wajib kita miliki di seluruh titik atau memang hanya lokasi rawan bencana aja sih Pak? Untuk mencegah tadi begitu obat-obatan pribadi yang terlambat datang, makanan seadanya yang bisa dipersiapkan untuk beberapa hari begitu. Ya, jadi memang kita sudah sosialisasikan adanya tas siaga bencana di mana tiap bencana terjadi itu harus siap. Karena kita tidak bisa mendeteksi kapan bencana terjadi, terutama gempa bumi. Siapa sih bisa memprediksi kapan gempa bumi itu terjadi? Makanya tas siaga bencana harus ada. Dan diutamakan di daerah yang rawan bencana. Indonesia sudah punya peta rawan bencana yang bencananya tinggi, sedang, rendah. Untuk tingkat bencana tinggi itu sangat diperlukan tas siaga bencana. Oke, terakhir Mas Gun-Gun, kalau kita mengacu atau melihat lah ya mungkin ke negara tetangga Jepang yang memang kondisinya sama rawan bencana juga seperti Indonesia. Di sana tsunami aja sudah ada early warning di handphone begitu kan. Tapi kalau kita melihat saat ini kondisinya baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah ini tidak ada punya langkah preventif. Apalagi itu disampaikan ke masyarakat yang seharusnya bersiap siaga begitu ya di lapangan. Apa yang perlu diperhatikan terkait hal ini Mas Gun-Gun? Ya, sebenarnya mungkin langkah preventif itu ada, tetapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, ini yang harus kemudian dari bencana Sumatera ini kita belajar banyak, tetapi jangan sampai seperti di Pita Mobius, tidak ada akhir dari sebuah capaian gitu. Yang diharapkan kan ada solusi, salah satu solusi jangka panjangnya itu adalah cara memitigasi bencana, karena kita semua mengamini nih bahwa Indonesia ini berada dalam tingkat kerawanan tinggi, bencana, betul. sedang, rendah itu ada di hampir semua daerah. Dan tadi udah disebut petanya ada. Oleh karena petanya sudah ada, di titik-titik mana aja yang berpotensi mengalami masalah dalam konteks kebencanaan, maka menurut saya bukan hanya goodwill, bukan hanya niat baik nih, tapi juga political will. Contohnya adalah menyangkut politik anggaran. Ini kan political will nih, termasuk misalnya di DPR, pemerintah,
politik anggaran untuk mitigasi bencana Bencana. harus diperkuat lagi, diperbesar lagi, sehingga kemudian ada misalnya kesiapan dari infrastruktur, ada kesiapan dari sisi knowledge, juga ada kesiapan dari sisi tim di lapangan, sehingga kemudian proses-proses itu bisa memitigasi secara lebih komprehensif. Karena kalau Tidak mitigasinya terulang. jalan, kita nggak perlu di ujung nih baru Persis. mengobati luka begitu ya. Persis. Mungkin bukan badan penanggulangan bencana, tapi Tapi badan pencegahan bencana bencana. begitu ya, supaya bencana bisa ditegah, bukan ditanggulangi begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir, Pak Bintang, Mas Gun Gun, dan juga Pak Sugiarto sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.